Baik, sahabat relawan demokrasi, saya Niko sebagai relawan demokrasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Saya bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Epaldi Bahar. Ya, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, adapun topik kita kali ini kita akan membahas tentang tahapan Pilkada tahun 2020 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bagaimana tahapan yang akan dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan? Ada baiknya kita langsung saja bertanya dengan Bapak Epaldi Bahar tentang kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 ini. Ya, Bapak, ini bagaimana Pak nih persiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, Pak? Baik, kalau dilihat dari kesiapan KPU kita sudah sangat siap ya. Kita nilai dari 3 hal. Pertama, dari aspek regulasi kita sudah punya seperangkat peraturan, undang-undang, peraturan KPU, petunjuk teknis dan seterusnya yang mengatur secara detail apa tahapan yang dilakukan oleh KPU di setiap waktunya sampai berakhir tahapan pilkada ini. Yang kedua, dari aspek anggaran kita sudah cukup diberikan anggaran oleh pemerintah daerah, dana hibah sebesar 35,5 miliar. Dan yang ketiga, kesiapan dari aspek organisasi dan SDM. Kita sekarang sudah punya panitia pemilihan kecamatan, sudah punya panitia pemungutan suara yang membantu KPU untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dan PPS. Kemudian dari aspek SDM, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman dari pemilu yang lalu, dari pilkada-pilkada sebelumnya, tentu sudah sangat berpengalaman untuk menyelenggarakan pilkada ini. Sekarang tentu perlu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan. Jadi pada intinya dari 3 aspek itu KPU sudah siap. Ya, ini kalau boleh tahu, ini tahapan apa saja yang sedang berjalan saat ini, Pak? Saat ini KPU tengah merampungkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih di setiap TPS, dan seterusnya akan dilakukan input data ke sistem informasi data pemilih, dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengetahui berapa jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Dalam penyelenggaraan tahapan pilkada ini, Pak, ini kan juga ada bimbingan teknis nih. Ini kalau boleh tahu nih, bimbingan teknis yang sedang dijalankan saat ini tentang apa dan tujuannya apa saja, Pak? Ya, hari ini sebagaimana Bang Niko cermati, KPU sedang melakukan bimbingan teknis terkait tata cara penerimaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Dengan kegiatan ini tentu kami berharap seluruh personil yang ada di KPU, anggota KPU, sekretariat, kemudian petugas-petugas dan juga masyarakat umum kemudian mengetahui tata cara dan memahami bagaimana cara menerima pendaftaran paslon ini. Yang kedua, melalui BIMTEK ini sebetulnya juga kami ingin organisasi ini menjadi solid, karena soliditas tim menjadi bahagian yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan ini. Pak, ini untuk selanjutnya, Pak, bagaimana KPU menyiapkan tahapan pencalonan ini? Baik itu dalam sosialisasi peraturan KPU, kemudian mengadakan pertemuan rutin ataupun menyediakan tim pelayanan. Siapa nih, Pak? Ya, untuk pencalonan KPU sudah melakukan beberapa langkah ya. Pertama, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang stakeholder, partai politik, Bawaslu, dan instansi pemerintah terkait untuk mensosialisasikan peraturan KPU tentang pencalonan. Sehingga dengan pertemuan itu kami berharap seluruh stakeholder punya pemahaman yang sama dengan KPU tentang aturan-aturan yang harus
pedomani dalam proses pencalonan ini. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti sosialisasi yang telah dilakukan itu, KPU secara berkala mengagendakan pertemuan dengan pimpinan parpol untuk membahas lebih teknis apa yang harus disiapkan parpol dalam pendaftaran pasangan calon, sehingga nanti pada masa pendaftaran kita tidak menemukan lagi kesalahan-kesalahan baik dokumen, baik pun pemahaman tata cara yang dilakukan oleh parpol yang semestinya bisa kita antisipasi sejak awal. Dan yang ketiga, KPU sekarang sudah punya tim pelayanan yang bertugas untuk melayani konsultasi dari partai politik terkait pencalonan ini. Satu lagi Pak, ini soal apa saja tahapan pencalonan yang akan dilaksanakan ke depannya Pak dalam waktu dekat ini? Ya, secara umum tahapan pencalonan itu dimulai dengan pengumuman, setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran pasangan calon, kemudian syarat-syarat pendaftaran pencalonan dan calon itu kami verifikasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan hingga pada akhirnya nanti kami tetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pesisir selatan yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan tahun 2020. Pak, ini soal syarat nih Pak. Ini apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk ikut sebagai peserta pemilihan pada Pilkada tahun 2020 ini? Secara umum syarat itu ada dua, syarat pencalonan dan syarat calon. Kalau syarat pencalonan adalah syarat yang berkaitan dengan dukungan partai politik. Di undang-undang kita diatur bakal pasangan calon dapat diajukan oleh parpol jika parpol atau gabungan parpol memiliki 20% kursi di DPR hasil pemilu anggota DPRD terakhir. Kalau untuk PSL setara dengan 9 kursi. Atau dapat juga menggunakan opsi suara sah, yaitu sebesar 25% minimal dari suara sah pemilu terakhir. Yang kedua ada syarat calon. Syarat calon itu adalah syarat yang berkaitan dengan pribadi calon, seperti umur dan seterusnya. Soal pendidikan juga ya Pak? Pendidikan. Visi misi juga ada. Ya. Oke, nanti di selanjutnya Pak, ini bisa jelaskan nggak secara rinci apa saja dokumen nantinya yang harus disiapkan baik parpol maupun pasangan calonnya? Ya, kalau untuk memenuhi syarat pencalonan, parpol nanti harus menuangkan persetujuan pendaftarannya, yaitu berisi persetujuan pendaftaran terhadap nama-nama tertentu yang dituangkan dalam model formulir B KWK KPU. Nah, kedua, saat pendaftaran nanti juga harus disiapkan dokumen surat keputusan DPP partai politik yang menyetujui nama-nama yang diajukan itu. Nah, kemudian untuk syarat calon harus melampirkan diantaranya ada fotokopi KTP elektronik, ada fotokopi ijazah minimal SMA, kemudian ada surat catatan kepolisian, surat tentang pajak dan seterusnya, sesuai dengan pasal 42 di peraturan KPU tentang pencalonan. Pak, ini kapan diketahui nih Pak jumlah pasangan calon yang mengikuti pemilihan ini? Ya, kalau sekarang tentu kita belum bisa memastikan berapa jumlah pasangan calon yang akan menjadi peserta pemilihan 2020 di PSL. Baru dapat kita ketahui setelah nanti pendaftaran, lalu diproses verifikasi dan seterusnya, dan sudah bisa kita pastikan berapa jumlah paslon pada tanggal 23 September saat penetapan pasangan calon. Berarti tanggal 23 September adalah masa penetapan pasangan calon Pak ya? Ya, betul. Jadi saat itu kita bisa mengetahui berapa jumlah pasangan calon yang nantinya mendaftar di KPU. Ya, berapa jumlah pasangan calon, lalu siapa yang menjadi calon dan pasangannya diketahui tanggal 23 itu. Pak, ini satu lagi nih Pak, ini mungkin nggak terjadi pemilihan dengan calon tunggal? Regulasi kita memang membuka ruang pemilihan kepala daerah itu diikuti oleh satu pasangan calon saja. Itu memang sangat terbuka ruang itu, dan
pemilihan dengan pasangan calon tunggal itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Misal hingga masa pendaftaran ditutup, termasuk perpanjangan, itu hanya satu paslon yang mendaftar, maka ya satu paslon jadi peserta. Atau kedua, bisa jadi karena yang mendaftar itu lebih dari satu pasangan calon, tetapi yang memenuhi syarat hanya satu pasangan calon. Kalau itu terjadi tetap satu paslon. Atau yang ketiga, setelah penetapan pasangan calon, misalnya tanggal 23 September itu ada 2, 3, atau 4 pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Lalu dalam masa kampanye misalnya, karena melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu dijatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan berupa pembatalan sebagai pasangan calon, sehingga membuat hanya satu lagi yang memenuhi syarat pasangan calon, maka ya pasangan calon ini akan tinggal satu. Pak, ini dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, apakah otomatis nanti pasangan calon tersebut terpilih nih, Pak? Tidak. Meski pilkada diikuti oleh satu pasangan calon, itu bukan berarti pasangan calon tersebut sudah dinyatakan menang. Karena dalam sejarah pilkada kita, misalnya di kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, kami sempat berkunjung ke sana, calon tunggalnya menang. Tetapi di kota Makassar, calon tunggalnya kalah. Itu berarti bahwa masyarakat tetap punya dua pilihan minimal saat pilkada, walaupun hanya diikuti oleh calon tunggal, yaitu calon dan kotak kosong. Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini apa harapan Bapak untuk pilkada tahun 2020 ini, Pak? Ya, kami dari KPU tentu sangat berharap agar pilkada kita ini berjalan dengan lancar, tertib, aman. Untuk itu, kepada masyarakat kami mengajak dan menghimbau agar berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan kita ini. Misalnya dalam tahapan penyusunan data pemilih, jika diketahui ada warga kita yang belum terdaftar, ya disampaikan untuk diperbaiki. Atau sebaliknya, ada warga kita yang terdaftar di daftar pemilih tetapi dia sudah meninggal, sudah pindah dan segala macam, itu disampaikan juga untuk kami coret dari daftar pemilih. Kemudian di tahapan pencalonan juga begitu. Kalau masyarakat punya informasi bahwa bakal calon kita ini punya masalah, misalnya ijazah palsu segala macam, itu disampaikan untuk diproses. Masa kampanye apalagi, masyarakat agar sama-sama menghormati proses ini dengan tidak menyebar berita bohong misalnya kan, atau memunculkan isu-isu sara dan seterusnya. Nah, terutama nanti di hari H, kita berharap masyarakat datang berbondong-bondong ke TPS sehingga minimal partisipasi pemilih kita itu 77,5%. 77,5% ya? Ya. Dan terakhir, apapun hasil pemilihan atau siapapun nanti yang terpilih oleh masyarakat, itulah hasil pilkada kita. Mohon dihormati bersama-sama. Baik, sahabat relawan demokrasi, itulah perbincangan kita bersama Bapak Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan terkait tahapan pilkada yang sedang berlangsung maupun yang akan dilanjutkan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin sedikit diskusi kita tadi dan beberapa pertanyaan yang kita sampaikan dapat menambah wawasan masyarakat kita terkait tahapan pilkada tahun 2020, dan kita berharap semua pilkada tahun 2020 ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai, dan kita sebagai warga negara sama-sama mensukseskan agar tahapan pilkada 2020 dapat berjalan dengan sukses.